Hai, salam satu hati, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya minggu ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita menonton video briefing pagi hari ini, kita akan nyampaikan nih info menarik buat teman-teman semua. Kira-kira apa Kak infonya untuk minggu ini? Oke Kak Arga, di minggu ini kita ada beberapa info eksklusif. Yang pertama, ada pembukaan pendaftaran calon ketua Koperasi SDM Jatim masa jabatan 2021 sampai 2023. Wah, menarik ya, ada pembukaan ketua Koperasi SDM Jatim ya. Ini kesempatan besar buat teman-teman semua yang masih muda-muda. Kita asah jiwa kepemimpinan kalian di lewat pendaftaran koperasi ini. Kira-kira syaratnya apa aja Kak untuk itu? Nah, untuk persyaratannya, teman-teman semua bisa lihat di poster yang sudah ditempelkan di masing-masing cabang seperti ini. Nih ya, seperti ini ya posternya. Untuk pendaftarannya kita tunggu paling lama tanggal 5 Desember 2020. Oke, jadi sebelum tanggal 5 silahkan nih daftar. Kalau misalkan ada yang belum paham bisa DM Instagram HRD di @hrd_cunmotor. Oke, itu info yang pertama. Ada lagi info kedua. Apakah info yang kedua? Oke, untuk info yang kedua akan ada English class Stay Tune with English yang kita adakan hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 di ruang meeting kantor pusat. Wih, menarik ya yang mau belajar English class, maksudnya biar lancar berbahasa Inggris nih, kesempatan gratis, nggak dipungut biaya. Jadi yuk merapat ke sini, yuk ke kantor pusat. Nanti kalau masih bingung bisa hubungi HRD lagi ya. Kemudian ada satu lagi info yang terakhir sebelum kita lihat briefingnya. Apakah kira-kira? Aku aja yang jawab ya. Oke, ada penggunaan jadwal masker jangan sampai salah ya Kak ya. Sesuai jadwal yang sudah di-share ke cabang masing-masing warnanya ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Oke, mungkin itu sekilas info dari kita. Selamat menikmati video briefing pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Selamat pagi teman-teman motor ya. Selamat pagi semua teman-teman di motor yang saya cintai ya. Pertama ya, sebelum kita mulai dari briefing kita hari ini, saya selalu mengingatkan ya, jangan lupa selalu gunakan masker. Tapi hari ini saya mohon izin untuk melepas masker saya sebentar ya, supaya suaranya nanti bisa kedengaran ya. Orang bilang terkait dengan masker, orang bilang bahwa maskermu melindungiku, maskerku melindungimu ya. Ini bukan hanya sekedar slogan ya, bukan hanya sekedar pengingat yang hanya ditempel di satu tempat ya. Bicara terkait dengan mengingatkan atau diingatkan ya, sekali lagi bicara mengingatkan atau diingatkan, saya mempunyai satu cerita yang menarik. Oke ya, jadi saya punya sebuah cerita yang menarik. Jadi di sebuah perusahaan ya, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan memang ya, ada seorang penjualan, ada seorang bagian penjualan lah saya bilang, namanya Wanto ya. Kurang lebih dia bekerja 3 tahunan lah ya. Dia begitu getol, begitu giat bekerja, semua target dia capai. Bahkan tiap bulan tidak pernah terlewatkan 1 bulan pun target itu yang tidak tercapai, selalu dia capai. Namun ya, suatu ketika karena memang kondisinya pandemi, pencapaian dia mengalami penurunan yang luar biasa dan targetnya pastinya tidak tercapai. Maka dipanggillah dia oleh atasannya dan juga beberapa teman marketing yang lain. Wanto dan teman-temannya ya mendapat teguran yang keras oleh pimpinannya. Ya, mendapat teguran yang keras oleh atasannya atas target yang tidak tercapai. Mendapatkan teguran, Wanto sangat terpukul. Dia merasa seolah-olah dipermalukan ya, seolah-olah dia dipermalukan, dan dia merasa apa yang dia lakukan selama bertahun-tahun sia-sia. Bahkan terbersit oleh Wanto ya, muncul satu pemikiran oleh Wanto, dia pengen resign
setelah tadi mendengarkan cerita tentang Wanto punya satu teman kerja yang lain namanya Doni, ya. Doni adalah sebagai teman Wanto, di mana dia justru punya sudut pandang yang berbeda dari yang dipikirkan oleh Wanto. Justru dari apa yang disampaikan oleh atasannya menjadi suatu motor penggerak untuk bergerak makin maju. Hari ini boleh gagal, tapi besok saya akan berusaha lebih giat. Nah, dia akhirnya punya inisiatif untuk mengumpulkan semua data yang dia punyai, ya. Dia kumpulkan data yang ada, ya, untuk dimanfaatkan, ya, menjadi satu aktivitas penjualan. Dia hubungi semua klien-klien lamanya, sehingga dari aktivitas itu muncullah satu deal. Akhirnya ada janji ketemu dengan 5 konsumen dalam 1 hari. Tanpa berpikir panjang, keesokan harinya si Doni langsung meluncur menemui 5 konsumen tadi. Apa yang terjadi? Ternyata dari 5 konsumen tadi, 3 konsumen deal terjadi pembelian. Ya, dari apa yang disampaikan pimpinannya, Doni melakukan ini karena dia tertantang dengan salah satu ucapan pimpinannya. Ya, apa itu? Jangan hanya bangga dengan keberhasilan masa lalu, karena keberhasilan masa lalu hanya sebuah kenangan. Jadi apa yang disampaikan pimpinan Wanto dan Doni menarik untuk kita ambil hikmahnya. Apa itu? Ya tadi, jangan hanya bangga dengan keberhasilan kita di masa lalu, karena keberhasilan kita di masa lalu hanya sebuah kenangan. Karena kita akan hidup di hari ini dan punya kesempatan hidup di esok hari. Hiasi hidupmu dengan usaha dan pola pikir yang positif untuk melangkah di hari ini dan meraih kesempatan di hari esok. Supaya apa? Supaya mimpi dan cita-citamu terarah dan tercapai dengan benar. So, jadikan kritik dan teguran sebagai rambu-rambu petunjuk arah. Untuk menghadapi teguran, untuk menghadapi kritik, saya ada beberapa tips yang bisa saya bagikan ke teman-teman untuk menghadapi kritik atau teguran. Apa itu? Yang pertama adalah kontrol emosi, ya. Jadi pertama kontrol emosi, ya pastinya jangan mudah lah untuk terprovokasi dengan apa yang kita dengar. Yang kedua, pahami alasan dan permasalahannya. Ya, tentunya seseorang ini memberikan teguran, memberikan kritikan, pasti adalah alasannya. Tidak mungkin, ya, tanpa satu alasan tahu-tahu seseorang ini menegur, ya. Jadi cari tahu dan kenali akar permasalahannya. Yang ketiga, segera sadari kesalahan dan segera lakukan perbaikan, ya. Kalau memang salah, ya akuilah, gentle, ya. Setelah itu segera perbaiki supaya menuju menjadi lebih baik. Saya pernah membaca di satu sosial media, ya, cukup menarik kata-katanya, seperti di samping ini, ya. Push yourself because no one else is going to do it for you, ya. Dari push yourself because no one else is going to do it for you, ya. Intinya, ya kan, dorong dirimu, paksa dirimu untuk menggapai mimpi dan cita-citamu. Oke teman-teman, ya tanpa terasa kita sudah di penghujung akhir tahun, ya. Ya, akhir tahun sudah di depan mata. Sebentar lagi sudah berganti tahun, maka siapkan mimpi Anda tahun depan dan evaluasi apa yang sudah kita lakukan untuk mengejar mimpi, baik itu mimpi pribadi maupun mimpi besar bersama perusahaan untuk mengembangkan perusahaan, ya. Akhir kata, tetap semangat, introspeksi diri, dan segera lakukan aksi menggapai mimpi.